Tren Revolusi Digital Afiliasi 2005 oleh Mr. Firman Chen, General Manager. Silakan datang ke Pak, dipanggil mereka Pak Firman. Lagi tepuk tangan yang mulia. Mungkin banyak orang kan takut ya, ini perusahaan dari mana lah atau apa, tiba-tiba muncul Firman, siapa itu Firman? Oke, di sini adalah IDG Group. Kita adalah perusahaan kita udah berbentuk grup karena kita menaungi beberapa perusahaan. Kita ada pegang beberapa perusahaan yang tadi saya bilang kita udah mempertemukan antara brand dengan content creator yang tadi saya bilang. Tapi permasalahannya adalah kita menemukan sesuatu yang menjanggal di bisnis kita waktu itu. Kita itu udah nomor 1 terbesar di Asia. Jadi kalau kita mau naik lagi, kita udah nggak tahu lagi mau berjuang seperti apa. Karena itu udah mentok. Yang kedua, orang sudah mulai banyak nggak percaya dengan selebgram. Ya makanya afiliator sekarang merajalela. Maka kita berpikir, akhirnya kita terpikirlah Mova. Nah ini kita di sini salah satunya Mova yang saya pegang sekarang. Ini adalah kantor kita di PIK 2. Ini real ya. Oke. Nah ini juga tentang tutorial kita. Nanti kita bisa diajarin tentunya legalitas. Nah ini yang paling penting. Pak, ini legalitasnya gimana? Nanti ini dibilang scam atau apa? Bapak dan Ibu, legalitas kita udah sangat jelas. PSE, Kominfo, Komdigi, itu semuanya kita udah daftar, udah keluar semuanya kecuali APLI. Ya, APLI itu adalah untuk yang multi level marketing. Karena Mova bukan multi level marketing. Jadi emang ini kita nggak bisa, dan bahkan saya sudah 2 kali ke APLI sendiri secara langsung, tapi emang APLI bisa mengatakan bahwa ini bukan multi level marketing dan mereka tidak bisa mengeluarkan surat regulasinya. Mova itu bisnis baru. Tapi balik lagi, baru kalau misalnya punya peluang, ya kenapa tidak? Itu dulu. Yang kedua, Mova itu mungkin bisnis yang kita nggak pernah bayangin dan mungkin secara logika kita belum. Kenapa nih? Kenapa desi? Kenapa ada investasi? Kenapa apa? Tapi yang kita percaya Bapak dan Ibu, Mova sekarang mungkin masih kecil. Tapi ada 2 kemungkinan. Mova besar, kita akan ketinggalan. Apakah kita mau jadi orang yang di depan minimal 509, saya tanam dulu modal ini, atau kita mau menjadi orang yang terlambat? Ya, bukti nyata tadi barusan banget dari sore siang Cisandra pagi ya Cisandra. Ada orang yang broadcast kasih Cisandra undang beliau ke acara ini. Padahal Cisandra udah diamond, udah levelnya udah beda, baru mau diundang. Nah ini yang membuktikan bahwa kalau kita telat, kalau kita nggak mau ambil peluang dan kesempatan yang udah di depan mata kita, ingat kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Mungkin datang kedua kalinya, tapi saya berniatin bukan hasil yang sama. Jadi jadilah yang pertama, jadilah yang mau bekerja. Karena balik lagi ingat saya katakan bersakit-sakit dahulu, berakhirat dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ingat, tidak ada yang instan. Kalau hari ini Firman berdiri di sini dan kasih tahu semua orang yang di sini bahwa Mova ini menghasilkan uangnya instan. Wah, bisa cepat dapat uang, bisa ini tanpa harus kerja, tanpa harus ini. Bapak dan Ibu, setelah ini boleh coba cek Mova dan percaya lagi dan yakinkan diri lagi mau join Mova atau tidak. Tapi balik lagi, sekali lagi saya katakan, bisnis di dunia ini tidak ada yang tidak perlu bekerja. Semuanya perlu diusahakan dulu, perlu dikerjain dulu. Baru pilihannya cuma 2. Kita mau kerja seumur hidup selama-lamanya, atau kita mau mempersiapkan sekarang dan menuainya di hari tua. Kita lihat di sini adalah tren revolusi digital afiliasi 2025. Mungkin boleh tampilin slide saya. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak mau berubah atau mengupgrade diri sendiri, maka kita yang tereliminasi di market ini, pasar ini. Ya, sesusah-susah apapun ekonomi Indonesia, tetap kita akan belajar. Terutama kita belajar skincare, ya kan? Lapar boleh tapi skincare nggak boleh, sampai nggak ada. Jadi ketawa-ketawa berarti kayak gitu dong, ya. Nah, sehingga makanya kenapa di sini saya ingin sampaikan bahwa Mova kita datang hadir memberikan inovasi dan memberikan cara bisnis baru, cara cuan yang baru. Kita lihat, saya mau tanya satu hal.
Bapak dan Ibu di sini, pernah nggak kita rekomendasiin sesuatu kepada orang lain? Pernah ya? Contoh Manado mungkin lagi ada rumah makan baru enak banget. Minimal kita pulang, ayah, bunda itu lumayan banget rumah makan itu, murah lagi harganya. Ya nggak? Atau kita yang belanja di Shopee deh, ya sekali datang bajunya mungkin bajunya cuma 50.000 misalnya ya, murah. Begitu datang bahannya bagus, adem. Kita beli lagi nggak? Kita beli lagi. Minimal kita kasih tahu nggak orang tetangga kita atau keluarga kita? Pasti kita kasih. Yang Firman mau tanya, ketika kita merekomendasikan sesuatu, kita dapat uang nggak? Kita dapat bayaran dari brandnya nggak? Mereknya? Loh, padahal kita adalah marketing mereka loh. Benar nggak? Padahal kita bantu mereka marketing loh, bantu mereka endorse namanya, ya kan? Kita lihat sekali selebgram, tiktoker, artis kalau di endorse, itu ada yang bahkan sekali posting aja itu 500 juta. Kenapa saya tahu? Karena perusahaan kita selalu berhubungan dengan para selebgram tiktoker. Itu beneran ada. Cuma suruh datang, tahu tadi Mami Louis, ya Mami Louis Scarlett itu kita cuma suruh tag video aja 50 juta. Sedangkan kita yang tiap hari melakukan ini, kita nggak dapat apa-apa. Padahal nih, kalau saya tanya nih, kita lebih percaya perkataan Dr. Richard Lee tentang skincare atau teman kita? Teman ya kan? Kenapa? Kalau dulu mungkin iya, wah Dr. Richard Lee ngomong apa kita percaya. Kalau sekarang mungkin kita tanya lagi, marketing apa lagi nih? Ya kan? Itu dia. Nah, makanya kenapa saya ingin kasih tahu, sebenarnya dari kita merekomendasikan sesuatu, kita bisa mendapatkan uang. Kita lihat di sini, makanya Mova hadir untuk kita semua. Bagi siapapun yang pengen uang, semuanya ada di Mova. Mova ini apa sih? Nah, kita mungkin berbicara sedikit, saya jelasin sedikit. Dulu, tahun lalu ya, mungkin saya ceritakan dulu sister company kita. 5 tahun yang lalu kita mulai bisnis dalam satu perusahaan project kita. Kita mempertemukan antara brand, ya, maksudnya produk dengan content creator. Setelah itu kita mulai jalan. Akhirnya kita menemukan satu kendala. Bisnis kita itu sudah mencapai nomor 1 the biggest omset di Asia. Se-Asia loh, bukan Indonesia. Omset terbesar. Kita pernah mencapai 1 bulan itu 400 miliar omsetnya. Keren gak? Keren. Tapi bagi kita enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena saya mau tanya deh, berapa persen sih orang yang menjadi content creator, jadi selebgram, jadi tiktoker? Survei kalau boleh cari di data itu cuma 1% di Indonesia. Kita bayangkan dengan 1% punya orang, saya bisa menghasilkan 400 miliar. Kita bilang deh itu anggap karena event 100 miliar aja nih, kita bilang 25% kita anggap rata-rata. Itu karena 1%. Mova yang akan dimainkan adalah 99%-nya. Siapa? Yaitu kita semua. Orang yang bukan siapa-siapa, orang yang nggak ngerti algoritma, orang yang nggak ngerti bikin konten, orang yang nggak ngerti bikin video, orang yang nggak punya followers. It's okay, gak apa-apa. Kita akan kasih semua orang kesempatan yang sama. Ketika kita merekomendasikan sesuatu, kita akan dapat komisi. Mau? Nah, makanya kenapa tahun lalu ya, singkat cerita, tahun lalu pas CEO saya panggil saya, Firman bilang, saya punya project baru katanya. Jadi kita cerita, saya langsung bilang, oh gila, ini project yang luar biasa. Saya ditanya waktu itu, kamu mau nggak pegang project ini? Tanpa berpikir saya langsung bilang, saya yang pegang project ini. Jadi saya pindah dari yang lama, saya pindah pegang project ini. Kenapa? Karena saya melihat ini peluang yang sangat besar. Bapak dan Ibu, dan benar apa yang saya katakan, ini adalah peluang besar. Sedikit sharing, kita itu mulai dari Februari pertengahan. Kita kurang lebih itu belum efektif, tapi masih ada yang untuk orang-orang sekitar kita mau uji coba. Kira-kira ada kendala nggak dengan aplikasi kita?
Akhirnya kita kurang lebih 1M omset kita di sebulan. Di bulan keduanya omset kita naik jadi 2M. Bulan April kemarin omset kita jadi 4M. Dan di bulan Mei kita tahu omset Mova berapa? 8M. Ini saya nggak tipu-tipu sebenarnya. Tadi pagi saya udah kasih Pak Marcel lihat data pribadi saya di backup, maksudnya data backend saya itu saya langsung kasih lihat. Karena sehari kita punya omset itu bisa di 300 sampai 400 juta. Itu baru mulai. Nanti saya jelasin ke belakang. Ini akan jauh lebih gila dari apa yang saya katakan hari ini. Dan jujur, bahkan ini saya di luar ekspektasi saya hasilnya. Kenapa? Saya bisa jelasin. Oke, yang pertama, mungkin kalau kita pakai Mova itu sebenarnya ada keuntungan apa sih? Ya, saya jelasin. Yang pertama adalah ketika kita berbelanja, kita akan dapat cashback. Saya mau tanya sebelum itu, yang di sini belanja di Shopee, coba pernah belanja di Shopee angkat tangan? Lumayan ya. Yang pernah belanja di TikTok angkat tangan? Oke, nah kalau misalnya demikian Anda tepat banget duduk di sini hari ini ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita. Kenapa saya bilang tepat Bapak dan Ibu ya? Karena setiap kali Anda belanja di Shopee dan di TikTok, Anda akan mendapatkan cashback ketika menggunakan Mova. Oke, nah mungkin orang boleh bertanya nih, loh, cashbacknya dari mana ini? Apakah ini scam? Apakah ini money game? Apakah ini bohong-bohongan, tipu-tipuan? Enggak. Saya jelasin. Di sini saya sangat terbuka karena menurut saya bisnis yang mau jangka panjang itu kita harus terbuka dari awal. Saya nggak suka kayak orang muluk-muluk ya. Wah segini, wah Mova begini begitu. Enggak. Percuma orang cuma datang di awal tapi belakangnya akan lari. Alhasil Mova tidak akan pernah besar. Kenapa? Mova akan cuma orangnya sini datang berganti. Ya. Kenapa bisa dapat cashback? Cashbacknya adalah dari sini. Setiap produk itu dia ada biaya marketingnya. Ya. Jadi kita tahu misalnya contoh nih sepatu yang saya pakai. Mungkin modalnya cuma 200.000. Tapi kalau dijual itu pasti jadinya berapa? 600.000, 500.000. Kenapa? Karena ada biaya marketingnya di dalam. Nah biasanya biaya marketing itulah yang digunakan untuk apa? Untuk kasih diskon, kasih cashback, untuk endorse. Ya itulah namanya biaya marketing. Nah kita tahu nggak sekarang itu zamannya afiliator. Ya kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak tahu, afiliator itu adalah biasa suka dia posting di Instagram atau di mana. Guys ini embernya bagus banget, anti bocor, anti pecah, boleh di check out langsung dipakai link saya. Nah itu namanya afiliator pasti. Kenapa? Karena ketika kita belanja menggunakan link itu, dia akan dapat komisi dari siapa? Dari brand. Nah sama sebenarnya, ini adalah biaya marketing yang diberikan kepada Mova, dan Mova ambil sekian persen untuk Mova dan sisanya dikembalikan kepada end user dalam bentuk cashback. Kenapa demikian? Nanti saya jelasin. Oke. Nah, yang kedua adalah kita bisa mendapatkan uang sekali rekomendasi dapat komisinya tak tidak. Kenapa saya bilang demikian? Kalau afiliator ya, kalau kita tahu, contoh nih, saya mau dapat komisi dari barang ini, maka saya harus posting link ini. Orang harus belanja pakai link saya. Atau mungkin kita sering nonton live di Shopee dan TikTok, guys, di check out jangan lupa cek keranjang kuning saya, diklik keranjang kuning saya. Pertanyaan saya, ketika kita mungkin pertama kali kita beli pakai keranjang kuningnya dia, oke, dia dapat komisi. Contoh kita pakai sampo, sampunya enak nih wangi, ternyata kita mau beli sampo lagi. Saya mau tanya, sampunya kita akan beli dari keranjang kuningnya dia lagi atau kita langsung cari di Shopee? Cari di Shopee, benar nggak? Kan nggak mungkin kita live lagi siapa sih yang kemarin live itu, benar nggak? Pasti kita langsung cari di Shopee. Ketika kita beli yang kedua kali di Shopee, kita sudah nggak dapat apa, yang afiliator itu udah nggak dapat apa-apa, karena kita bukan belanja itu udah bukan dari link dia. Nah kalau di Mova, kita cukup sekali referral, ya sekali referral, nyangkut nih udah dikaitkan, udah. Besok-besok dia mau beli di Shopee langsung, mau beli di TikTok langsung, pokoknya suka-suka dia, mau pagi, siang, malam belanja,
tanpa pakai link kita pun kita akan tetap dapat komisinya. Makanya kenapa dikatakan sekali rekomendasi selama-lamanya akan dapat komisi. Ya, jadi nggak perlu lagi tiap kali mau belanja harus klik dari link kita, nggak perlu. Dia harus cari di Shopee, cari di TikTok, tapi akan selalu dapat cashbacknya dan kita akan dapat komisinya. Oke, kita lihat. Di sini saya udah katakan kenapa Mova itu bisa bagus dan bisa seberhasil ini. Saya harus akui bahwa bukan karena Mova hebat, tapi karena kita bekerja cerdas. Kita kerja global. Bapak dan Ibu, makanya tadi sesuai tema kita ya, bisnis tanpa stok, cuan tanpa toko. Sama, hari ini Mova, kita mulai bisnis. Kita udah bisnis cerdas, kenapa? Kita nggak mau mulai bangun sendiri. Kalau hari ini Mova mulai bangun sendiri, mulai bisnis sendiri, saya berani jamin hari ini jangankan 8M, 100 juta aja belum tentu konsepnya akan berhasil hari ini. Kenapa? Karena kalau kita mulai sendiri. Tapi makanya Mova rangkul Shopee, Mova rangkul TikTok. Yang notabene itu adalah raja e-commerce-nya Indonesia. Makanya barulah hari ini Mova punya pencapaian 8M dalam 1 bulan. Ya, jadi kita lihat berapa banyak GDID, ID Express itu banyak banget yang tutup semuanya. Padahal di luar sana itu mereka gede banget. Oke, di sini mungkin ini adalah alasan Mova kenapa Mova itu pakai sistem cashback. Shopee dan TikTok melaporkan bahwa setiap kali ada double date, ada payday, ada promo, ada diskon dan lain semuanya, itu peningkatan penjualannya mengerikan banget, dahsyat kata orang. Ya, mungkin Bapak dan Ibu di sini yang tadi suka belanja juga mungkin demikian. Yang sehari-hari masukin ke dalam keranjang. Begitu double date tanggal 10-10, 11-11 atau pas gajian, kalau bisa dicek out semua, langsung dicek out semua itu. Ya. Nah, makanya kenapa di sini Mova menggunakan sistem cashback diberikan kepada end user atau pengguna. Dengan demikian, pengguna akan merasakan tiap hari dapat cashback, tiap hari dapat diskon, tiap hari dapat keuntungan dan tiap hari double date. Ya. Nah, di sini kita lihat kita pakai cashback. Kenapa kita pakai cashback? Bapak dan Ibu, ketika kita belanja, kita dapat uang kembali, kita dapat cashback. Senang nggak? Senang dong, siapa sih yang gak mau uang, bener gak? Orang kaya aja masih mau uang, bener gak? Orang yang punya banyak uang aja masih mau uang. Kita apalagi, ya uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ya, siapa sih yang gak mau uang ya? Uang gak bisa membeli kebahagiaan, mohon maaf, kebahagiaan bisa menggunakan uang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, di sini kenapa kita pakai cashback? Tadi saya udah katakan, ketika kita belanja, kita dapat cashback, kita senang, bener nggak? Pasti kita suka belanja lagi dong, bener nggak? Mova, kalau kalian belanja menggunakan Mova juga dapat komisi. Senang nggak? Senang juga. Brand, pemilik produknya, brandnya, senang nggak? Senang, kenapa? Karena brandnya laku jadinya, orang sering belanja jadinya, bener nggak? Makanya kenapa? Sistem Mova tidak ada satupun pihak yang dirugikan, semuanya diuntungkan. Ya, semuanya senang. Ya, pengguna senang, Mova juga senang, brand juga senang. Bapak Ibu, mungkin tadi saya bilang ya, Mova itu mungkin brand kasih 10%, Mova cuma ambil 1%. Kelihatannya kecil. Ya, ini saya ngomongnya fair-fairan aja nih, biar semuanya terbuka nih. Ini mah hebatnya Pak Firman ngomong aja, mah ini pinter-pinter ngomong. Ya, Bapak Ibu, kenapa Mova berani cuma ambil 1%? Bayangkan 8M, kita ambil 1%, kita ambil 80 juta. Itu baru 1% dan baru 8M. Coba bayangkan kalau 100M. Ya, tapi yang lain juga dapat gitu loh. Jadi Mova itu mainnya di quantity. Oke. Kita lihat, mungkin banyak orang merasa bahwa nggak mungkin sekarang dunia lagi ekonomi lagi nggak baik-baik aja dan lain. Bapak dan Ibu, survei ini membuktikan bahwa 70% orang suka berbelanja ketika ada cashback dan diskon. Makanya kenapa Mova menggunakan
sistem cashback. Oke, yang kedua, kita lihat mau sesusah apapun ekonomi kita, perkembangan e-commerce setiap tahun bertambah 20%. Bapak Ibu tadi saya bilang 500M, kita udah wow. Saya kasih tahu. Nih, omset e-commerce kita di Indonesia. Boleh cek. Ini survei dari yang mengontrol atau mengelola semua e-commerce yang ada di Indonesia. Diprediksikan di tahun 2025 omset e-commerce akan tumbuh dan akan tembus 533 triliun. Udah bukan M lagi, tapi triliun. Kenapa saya bilang demikian? Bapak dan Ibu, sekarang banyak orang nggak buka toko, tapi banyak orang mulai bisnis di Shopee. Dan banyak orang sekarang kalau bisnis udah nggak perlu buka toko lagi. Makanya kenapa mohon maaf nih, banyak ruko yang kosong sekarang. Kalau kita punya uang bisa beli. Karena semua orang udah mulai berevolusi, semua orang mulai berinovasi. Maka bisnis sudah. Kita ngomong aja, kalau dulu kita mau rumah makan, ya udah buka rumah makan. Sekarang kalau orang mau buka rumah makan, apa yang mereka lakukan pertama kali? Pasti daftar jadi GoFood. Meskipun harus dibayar 20%, dipotong 20%. Tapi pertanyaannya adalah, semua orang menggunakan GoFood. Ya, gila nggak? Saya mau tanya, Bapak dan Ibu, 533 triliun ini ada hubungan nggak dengan kita? Ada. Kita sebagai investor di dalamnya. Karena kita suka belanja kan? Nah, uang kita di dalam sini di 533 triliun ini. Sekarang saya mau balikin keadaan. Sekarang mau kasih semua orang kesempatan untuk membalikkan keadaannya. Kita mau nggak ambil 0,1% deh? 0,00001% aja dari 533 triliun ini, mau nggak? Yang mau jawab mau Bu? Oke Bu, saya doakan Ibu akan sukses bersama dan mau follow. Yakin bisa nggak? Saya kasih tahu caranya. Kalau mau saya kasih tahu caranya nih. Ya, caranya gampang banget.